aku kalau Trasbodan tuh yo dak do aku nak muek ada. Dari kuan nyuruh aku muek Trasbodan, ilu kuan ngusul muek jalan. Bukan payah sok nih kalau awak muek kopi kalau tempat panen nih. Yang modern ni Daripada muek Trasbodan. Yang modern ni belum, Pak. Jadi Trasbodan tu buat untuk awak lah. Salah satunya kita fikir humus tu jangan sampai anyun. Kalau dulu yo ilo tanah awak gini. Tapi kalau lagi ni kelak tanah kita ni dah ilo lagi, Pak. Jadi gedang manfaatnya untuk kita ni. Ai, apalah gedang manfaat tu. Kalau dalam hasil aku rasa asal banyak awak nanam banyaklah hasil. Tak perlu nak pakai Trasbodan tu dah. Yang aku takut tadi aku sebagai ketua kelompok, kemudian FD juga anak kamu go. Jadi macetnya kan kami tu nilai orang, wah bapaknya di web be dah telok ngurui mana nak ngurui cantik dengan banyak tadi. Ya kalau memang rasanya kuan dengan bapak tu rasanya ada terganjal rasanya bapak dak apa keluarnya dari kelompok tani dari dana Jerman tu dah hal dah kalau banyaknya napa kan terpaksa awak ni kan kerja lah merdeka. Dimulainya program ini tahun 2018. Itu kita cuman ada agroforestry. Nah, khusus untuk FD Batin Pengambang itu mencakup itu 3 desa. Desa Batin Pengambang, Desa Muari 2, Desa Batu Empang. Dan juga ada beberapa tempat di mana betul-betul ada masalah besar dengan erosi, kita membangun dam penahan namanya. Pada mulanya kondisi sungai yang dibangun dam ini itu sangat kuat erosinya, sehingga material yang datang dari hulu sungai itu habis tergerus. Nah, dengan dibangunnya dam ini ya otomatis material yang tadinya hanyut ke muaro sekarang sudah terambat di sini. Kita bangun dengan masyarakat dilatih, mereka yang bangun, nanti juga mereka yang melihara. Jadi menurut kita itu lebih bagus. Ini ada bantuan dari Jerman. Jadi merasa curiga juga lah waktu itu. Ditanya juga lah kawan-kawan. Tanaman ini kita diambil alih oleh orang Jerman. Sedangkan kita Indonesia punya dewe, orang kita dewe mungkin tidak seberapa lah dia bantu. Pola tanam juga susah kami untuk ngasih penjelasan kepada khususnya anggota kelompok lah. Contohnya masalah Trasgludan. Ia manfaatnya kalau di tempat kami, khususnya Batin Pengambang, jadi kemiringan sangat curam. Jadi butuh daripada Trasgludan. Mereka itu kan terkejut dengan program yang sangat bagus menurut mereka. Dapat bantuan cuma-cuma. Nah, itu mereka berpikir sebalik ini apa gitu. Proyek kadang-kadang ragu untuk menyisahkan uang untuk prakondisi karena dibilang sayang saya bisa nanam berapa pohon kalau sekarang saya mengurangi itu sayang. Tapi sebenarnya akhirnya kita bilang lebih baik kita kurangi jumlah pohon yang kita tanam tapi kita siapkan masyarakat lebih mantap. Mengko saya ada ikut. Itu anak saya. Amrin itu anak saya. Sudarmono anak saya. Dia bilang rugi Pak. Jangan. Kamu rugi sekarang. Saya tidak mengejarkan keuntungan. Kenapa? Gaget saya ambil duit dari P0 sekarang. Pekerjaan itu tidak dilaksana. Maka saya berdosa. Masyarakat itu kan profesinya memang jauh beda dari yang sekarang. Dulunya
ya mencari emas, dompeng, yang istilahnya peti kan, kemudian mencari kayu, kemudian cari burung lah apa segala macamnya. Dan untuk hari ini masyarakat itu sudah betul-betul tidak mengenal hal itu lagi dan tidak mau tahu lagi dengan hal itu karena keberadaan agroforestry ini. Nah, tidak mau tahu karena apa? Penghasilan mereka sudah cukup baik kalau saya lihat hari ini. 4 tahun yang lalu saya penambang senior, Pak. Saya ikut dompeng, saya ikut kiong, saya ikut skavator. Saya punya lahan, Pak. Punya lahan untuk skavator tuh mungkin entah ada ya isi emas, entah tidak. Ada kadornya, ada karpetnya, Pak. Ada karpetnya di rumah. Apa saya ambilkan? Macam mana, Pak? Kesulitan itu sepertinya teratasi sendiri gitu. Dengan melihat perkembangan petani yang lain, contohnya di penghasilan. Ada yang menghasilkan sekian ton petani tersebut, nah kemudian sementara dia sendiri tidak menghasilkan apapun, dan sampai hari ini alhamdulillah sudah mengikuti, dan mereka menyadari bahwa sesungguhnya aturan yang diterapkan oleh P2 ini dalam bentuk program agroforestry itu adalah untuk mereka sendiri. Kenapa saya bisa untuk meninggalin? Saya hancurkan seperti air, kan habis tinggal bakoralnya. Untuk apa? Mungkin anak cucu saya nanti terbengkalai, tidak ada punya apapun, tidak bisa dia berbuat apapun. Nah, kenapa? Contohnya di saya. Kerugian petani kena erosi itu kalau diukur dalam nilai uang, unsur hara yang hilang karena erosi itu per hektar 6 juta rupiah per tahun. Memang hasilnya beda. Kenapa saya kata beda? Ya karena tadi Pak, pupuk itu kan sudah percuma saja kita kasih pupuk, karena pupuk itu hanyut turun ke bawah. Tapi sudah nyangkut di situ tadi. Ya alhamdulillah kalau penilaian saya ini Pak, memang susah kerja terasering. Karena apalagi seperti ladang kami ini batang-batang banyak besar Pak. Betul lebih pikir susah. Mau tidak mau kenapa? Kita sudah pikir untuk ke depan. Apapun yang kita lakukan di terasering itu sangatlah memudahkan. Apalagi untuk merawat kopi nanti Pak. Apalagi jarak tanam saya itu menurut juknis. Kenapa saya katakan menurut juknis? 31 kali 2,5 meter. Buktikan sudah, tolong lihat aja lah Pak. Menggampang saya merawatnya nanti. Saya pikir saya tengok jalurnya, jalur pemeriksaan. Jalur untuk melihara kopi jadi sangatlah gampang rasanya Pak. Karena ada jalur, tidak ada tanam acak-acakan gitu Pak. Istilahnya teras gulut. Itu semacam guludan, kita ikuti bentuk lahan yang mengurangi laju erosi. Kalau itu dilakukan dan itu berhasil, itu sudah terbukti di banyak tempat, itu betul-betul bisa mengurangi erosi dengan mungkin 70-80%. Macam mana Pak? Teras ludan tu lah selesai belum? Coba kuak leh punya aku. Tak ada pakai teras ludan. Itu leh. Itu pakai teras ludan untuk jidul tu. Macam mana lah menurut Bapak tu? Benarnya lah kata kuan lu. Eloknya lah pakai teras ludan tu. Banyaknya lah manfaat kalau umur kita liring tu. Kalau tak ada pakai teras ludan, umur tanah habis kalau lari ke bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau awak nyemprot umur liring tu, jadi bisa awak Berjalan di atas teras ludan tu. Wah, memang. Nah, sudah lah dapat motor kemarin tuh, panen yang kemarin. Sekarang sudah panen lagi. Itu ceritanya Pak ya. Jadi panen sekarang seton 2 pikul Pak. Sebelum itu saya panen 2 pikul, jadi seton 4 pikul. Punya duit 23 juta. Makin tekadnya saya. Karena saya orang tak punya. Hitungan terakhir kami, itu untuk P2 namanya, itu sudah semua kelompok yang untuk batin pengambang dengan tambak ratu itu semua sudah berhasil. Tapi bervariasi penghasilan. Kalau untuk kelompok Gunung Pusuk, panen terakhir,
itu sudah mengumpul 20 ton. Untuk Tamiang Jaya lebih kurang 13 ton. Terus untuk Sungai Keruh terdata itu lebih kurang sekitar 8 ton. Kalau memang berhasil nanti ada tambahan lagi, harganya tidak turun, buahnya memuaskan, nah, mungkin saya menyampaikan rukun yang 5. Kalau sampai naik haji, saya merokok. Itu cita-cita saya nanamin ini. Bukan saya nak kayu, tak ada nak kayu lagi. Sudahlah habis umur hampir 60, 58. Sejak dibantu oleh berbeda sayang, sejak dibantu berbeda sayang, baru talang kayu galau sayang, betin pengaman kayu galau. Itulah mungkin saya berubah, tidak ada saya nak kemana-mana lagi. Saya fokus ngolah perkebunan kopi, Pak. Nah itu. Untuk program EP2 ini yang masuk ke Desa Tengambang, betul-betul kita serius untuk menangani, karena untuk saat ini tentu masyarakat sudah menikmati. Paur di kebun jatuh ke pulau, petala gunung di tepi lumun. 10 tahun hari kemarau, gajah di gunung mati anyun. 10 tahun hari kemarau, gajah di gunung